Cerita dibuka saat polisi bernama Kang Dungwoo menobrak masuk ke dalam sebuah bar ilegal dan menangkap semua orang yang teller di dalamnya. Namun masalah ini bukan sampai di situ saja, karena kejahatan sebenarnya ada di balik tirai nomor 1. Bukan, maksudnya tirai berwarna merah. Di sana rekan sesama polisi bernama Jang Hu rupanya menjadi dalang penyebaran obat-obatan terlarang. Ia pun ditangkap. Meski memohon untuk dilepaskan karena baru kali ini ia melakukannya, tapi Dungwoo sebagai polisi jujur tidak akan melakukannya. Ia pun mengulik lebih dalam, namun Jang Hu hanya bilang jangan mengganggu mereka, karena semua anggota polisi yang berada di divisi kejahatan terlibat. Namun, Kang Dungwoo tidak peduli, ia lalu menangkap mereka semua. 3 tahun kemudian, di dalam klub yang penuh dengan aksi yang tidak pantas untuk dipertontonkan, seorang wanita yang mabuk berat bernama Jae mendapatkan telepon dari rekannya jika ia harus segera melarikan diri. Wanita itu memaksa dirinya untuk muntah dan menyadarkan dirinya lalu kabur entah kemana. Jae begitu ketakutan karena hanya dia yang mempunyai sebuah bukti video yang dicari-cari oleh para pengejarnya. Sementara di dalam klub itu, pemilik klub Yoon Gil-ho merasa kesal karena gadis-gadisnya alias wanita yang bekerja di klubnya teller berat karena ada seseorang yang mengedarkan obat-obatan terlarang. Ia juga diberitahukan jika 2 wanitanya, Jae dan Junghwa, tiba-tiba menghilang karena sepertinya mereka dikejar-kejar oleh para preman. Yoon Gil-ho sepertinya tahu di mana Jae berada dan segera pergi menjemputnya. Tidak berapa lama kemudian, Gil-ho menemukan Jae. Sementara itu, Gil-ho meminta penjelasan kepada Jae apa yang sedang terjadi. Namun wanita itu tidak memberikan penjelasan apapun. Ia hanya ingin bosnya itu mencari keberadaan Junghwa. Di sisi lain, polisi Kang Dungwoo tiba-tiba dipindahkan ke pedesaan. Karena sudah menangkap rekan-rekannya, dia memang naik pangkat, namun ia diasingkan. Di desa, ia tetap bekerja tanpa henti menumpas pengedaran obat-obatan terlarang. Dan ia tidak pandang bulu meski yang ia tangkap adalah kerabat wali kota. Dan benar, tindakan jujur polisi Kang mendapatkan kecaman dari atasannya. Komisaris Moon kemudian datang dan memberikan sebuah kasus yang terjadi di Gangnam, kasus wanita-wanita yang menghilang. Kang Dungwoo pun bingung apakah ia bisa menerima kesempatan tersebut. Jika iya, tentu dirinya bisa kembali ke Gangnam lagi. Namun saat ini ia juga disibukkan dengan keadaan putrinya yang sedang dirawat untuk menghilangkan traumanya. Karena dulu putrinya itu pernah dirundung dan sekarang sering melakukan percobaan menghilangkan diri dari dunia ini. Menurut dokter, kehadiran orang tua sangat penting bagi Yesu. Sementara Kang Dungwoo begitu sibuk dan istrinya yang seorang pembawa berita jarang bersama putri mereka. Istrinya menyinggung jika Kang Dungwoo memang hebat menangkap orang bersalah, tapi tidak bisa mengupas tabir perundungan yang dialami oleh putri mereka. Kang Dungwoo kemudian membawa putrinya itu pulang. Kang Dungwoo ingin putrinya itu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Yesu hanya ingin ayahnya menemukan sahabatnya yaitu Jae. Hanya Jae yang bisa membuatnya tetap hidup. Setahun yang lalu, Yesu memperkenalkan Jae kepada Kang Dungwoo. Melihat tampilannya, Kang Dungwoo malah menuduh Jae adalah orang yang sudah merundung putrinya dan selalu meminta uang. Padahal saat itu ada sesuatu yang ingin Jae bicarakan kepada ayah Yesus sebagai seorang polisi. Untuk itu, Kang Dungwoo kemudian mencari tahu informasi tentang Jae. Ia menghubungi rekannya di Gangnam. Dan kemudian mereka berdua pun mencari siapa sebenarnya Jae. Berdasarkan tato yang sama yang dimiliki Yesu dan juga Jae, mereka menemukan sebuah rekaman web ilegal di mana ada seorang wanita yang memiliki tato yang sama sedang teler di dalam sebuah toilet. Sampai kemudian wanita itu dibawa oleh seorang pria yang kita ketahui adalah Yoon Gil-ho dan wanita yang dicari-cari oleh Kang Dungwoo yaitu Jae. Kang Dungwoo
ingat dengan pria pemilik klub tersebut. 3 tahun yang lalu, Gil-ho pernah memukuli seorang pria pecandu di depan klubnya. Ia memutuskan untuk melepaskan Gil-ho karena pada saat itu kasusnya tidak terlalu berat. Sekarang, Yoon Gil-ho masuk ke dalam daftar kasus orang-orang yang hilang yang ada di Gangnam. Kasus tersebut juga sudah masuk ke tangan jaksa Min So-jin yang akan membawa kasus ini ke pengadilan. Sementara itu, Yoon Gil-ho menemui seseorang yang ia yakini sudah membawa Jung-hwa. Setelah memberikan sedikit ancaman, pria itu memberitahukan jika saat ini Jung-hwa dibawa ke sebuah hotel dan Gil-ho harus bergegas. Dan benar, Jung-hwa dibawa ke hotel dan bertemu dengan beberapa orang pria. Dan ketika Yoon Gil-ho sampai ke hotel tempat di mana Jung-hwa berada, Jung-hwa sudah kehilangan nyawanya. Pada saat yang sama, layanan kebersihan datang untuk membersihkan tempat kejadian. Layanan kebersihan di sini dipergunakan untuk menghilangkan bukti-bukti, termasuk menyingkirkan jasad korban. Namun semua jadi berantakan saat jasad Jung-hwa tiba-tiba menghilang. Seorang artis bermuka dua bernama Noh Jong-soo mendapatkan kabar jika mayat wanita itu menghilang. Ia adalah artis pecandu narkoba dan pria yang bertanggung jawab atas kematian Jung-hwa. Jasad Jung-hwa kemudian ditemukan di bawah stasiun kereta api. Karena hal ini berhubungan dengan putrinya, maka Kang Dong-woo pun menerima kasus ini lalu bergabung dengan kepolisian Gangnam. Tapi saat sampai di sana ia malah diabaikan. Semua rekan polisi tidak memperdulikan Kang Dong-woo dan ia pun harus bekerja sendirian. Kang Dong-woo lalu menghubungi Jang Ho yang dulu pernah ia tangkap. Setelah dipecat dari kepolisian, ia mulai menjalankan bisnis gelap yaitu alkohol dan juga wanita. Sedikit ancaman membuat Jang Ho mau membantu Kang Dong-woo untuk mencari siapa Yoon Gil-ho. Seorang pria memberitahukan jika pria yang biasa dipanggil Tuan Yoon itu adalah mucikari. Ada 2 wanita yang membantu Yoon Gil-ho. Salah satunya adalah wanita yang baru saja tewas, yaitu Jung-hwa. Setelah mendengar hal tersebut, kabarnya Tuan Yoon menutup bisnisnya dan kabur. Kini, Yoon Gil-ho dibantu rekannya bersembunyi di suatu tempat. Ia tidak diam saja dan akan segera mencari pelaku yang sudah membuat Jung-hwa menjadi seperti ini. Rekannya itu takut Yoon Gil-ho bakalan kenapa-napa dan menyuruhnya untuk tetap bersembunyi saja. Hari itu, Yoon Gil-ho dihubungi oleh Saike, orang suruhan artis Noh Jong-soo. Artis narkoboy itu ingin Gil-ho membawa jahe atau nama panggungnya Jennie kepadanya. Sayangnya, saat jasad Jung-hwa dipindahkan ke stasiun kereta api, ia terekam CCTV, sehingga sekarang Yoon Gil-ho menjadi buronan. Maka, kepala jaksa Tak ingin jaksa Min segera menuntut Yoon Gil-ho dan menutup kasus ini. Sebenarnya jaksa Min masih memiliki beberapa kandidat tersangka. Namun entah mengapa, Kapten Ju dari Badan Kepolisian Seoul dan kepala jaksa ingin segera menutup kasus ini. Sehingga jaksa Min curiga mereka berdua sedang menyembunyikan pelaku aslinya. Sementara itu, masalah yang ditimbulkan Noh Jong-soo membuat pemilik entertainment CEO Lee Gang-soo yang saat ini menaunginya murka dan memukulinya. Ia tidak mau perusahaan yang ia buat mendapatkan masalah atas kasus yang Noh Jong-soo buat. Jong-soo lalu meminta Yoon Gil-ho untuk segera membawakan jahe malam ini juga. Ia akan bayar berapapun yang Yoon Gil-ho minta. Namun rupanya jahe saat ini menghilang. Ia memilih untuk kabur karena tidak percaya dengan siapapun termasuk Yoon Gil-ho. Kepala jaksa Tak kemudian mengobrol dengan jaksa Min. Sebagai jaksa baru, jaksa Min harus tahu kasus apa yang harus mereka tutup dan kerjakan. Dan untuk kasus kematian Jung-hwa, lebih baik ditutup saja dengan Yoon Gil-ho sebagai pelakunya. Mendengar hal tersebut, jaksa Min kemudian meminta kompensasi karena ia sudah mau mengambil resiko. Malam itu, Noh Jong-soo mengadakan perayaan di dalam klub.
Kapten Ju sebagai malaikat pelindungnya pun datang dan ia diberi hadiah karena memang selalu menjaganya. Dan Noh Jong-soo juga memberitahukan jika pada malam ini ia berencana menghabisi Jae, jadi Kapten Ju harus bersiap. Sementara Kang Dong-woo bersama anak buah Jang Ho mencari tahu informasi tentang keberadaan Yoon Gil-ho. Siapa yang cepat mendapatkan informasi akan diberi hadiah. Salah satu wanita penghibur kemudian mendapatkan kabar jika Yoon Gil-ho dan Saike akan segera bertemu. Akhirnya Kang Dong-woo mengetahui jika Saike adalah pengedar yang juga bekerja membantu selebritas. Sementara itu, saat ini Yoon Gil-ho tidak tahu apa sebenarnya yang dicari-cari oleh Saike dari Jae. Mengapa banyak orang yang mencarinya? Setelah tahu ada video yang diam-diam direkam oleh Jae dan juga Jung Hwa, barulah Yoon Gil-ho sadar inilah alasan mengapa mereka membunuh Jung Hwa. Saat Yoon Gil-ho ingin mengejar Saike, tiba-tiba segerombolan orang datang. Mereka semua adalah suruhan dari Kapten Ju. Namun Saike salah karena rupanya Yoon Gil-ho adalah pria yang tidak terkalahkan. Berbekal senjata kecil di tangannya, Yoon Gil-ho menghajar dan menghabisi semua orang. Saat nyawanya semakin terancam, tiba-tiba Kang Dong-woo datang untuk menyelamatkannya. Sementara itu di lain tempat, setelah melihat kebengasan Yoon Gil-ho, Noh Jong-soo membuat gebrakan yaitu menghabisi CEO-nya sendiri yaitu Lee Gang-soo. Ia menghubungi seorang petinggi bermarga Choi agar ia menggantikan posisi Lee Gang-soo. Beralih ke pengejaran untuk mendapatkan Yoon Gil-ho, Kang Dong-woo tahu bukan Yoon Gil-ho pelakunya. Tapi mengapa Gil-ho malah membawa jasad Jung Hwa lalu menaruhnya di stasiun kereta api dan kemudian menampakkan dirinya di CCTV? Gil-ho berucap jika selama ini Kang Dong-woo sudah gagal. 3 tahun yang lalu, saat Kang Dong-woo menangkap pengedar yang melibatkan anggota kepolisian itu ternyata tidak sepenuhnya selesai. Lalu tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh Kapten Ju. Kang Dong-woo pun mengerti apa yang dikatakan oleh Gil-ho. Ia bertanya-tanya apalagi yang direncanakan oleh kapten korup tersebut. Karena situasi tidak kondusif, Yoon Gil-ho yang sebenarnya terluka parah berniat untuk kabur. Tapi justru hal itu membuatnya semakin rumit karena kini polisi siap menembakkan senjata mereka. Dan hanya Kang Dong-woo yang bisa melindunginya. Karena Kang Dong-woo tahu ada sesuatu di balik ini semua. Pada saat itu, Jak Samin datang dan mereka semua teralihkan. Yoon Gil-ho pun langsung kabur dan terjun dari jembatan. Sehingga mereka pun kehilangan Yoon Gil-ho.